Wis yo, mari yo. Oke, monggo dimulai. Oke. 1, 2, 3. Masuk Pak Eko. Halo semuanya, selamat datang kembali di Topik Gedek. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Doni dan Akbar. Ya, selamat malam Mas Abi. Selamat malam Ada semuanya. Pak Ijo juga di sini. Wih. Jadi malam ini karena sekarang ada tahun baru Islam. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Islam. Ya, terima kasih Mas Abi. Anda Islam ya? Ya, saya Maksud- dan kebetulan sekarang adalah satu suro yang katanya bulan-bulan yang menjanjikan untuk bercerita horor. Kali ini di Jumat. Sekarang kita rekaman di hari Jumat ya. Saya sekarang bersama Doni yang jadi narasumber utama. Halo Doni. Halo, Apa selamat. kabarnya Doni? Baik-baik. Selamat malam Mas Afif. Selamat malam. Jadi saya mengundang Anda ke sini itu karena ente itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman horornya. Untuk yang pengalaman horor yang kita langsung aja ya dibuka dengan cerita. Jadi di sini ya para pendengar, untuk konteksnya saya adalah orang yang nggak bisa dan nggak peka tapi tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Sedangkan Doni adalah orang yang peka tapi sebenarnya dia nggak tertarik, dia kayak ditakdirkan melihat kayak gitu-gitu. Dan Akbar dia sudah nggak tertarik, nggak peka, nggak berani. Semuanya lah. Lalu jadi sebenarnya ada sebelum kita ke Doni, sebelum kita ada cerita dengan Akbar ya, Bay, ya. Di sini saya akan memanggil Akbar dengan Abe. Dulu waktu pertama kali ke Semeru kita berbanyak orang. Jadi kita dapat kesempatan untuk nunggoni tenda di Kalimati. Ya. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi di Kalimati? Ya, dulu sebenarnya saya mau naik Mas Abi. Naik ke puncak Mahameru. Mm-mm. Ya, ada sedikit cerita lucu sih ya. Topik. Horor. Ya Nah, kan baik, nanti, lanjut. Iya, nanti kan. benar. Nanti horornya nanti dulu Iya lah. benar sekali. Kan tadi Mas Abi sudah bilang kalau saya ini macak bodoh lah. Oh iya benar. Tidak peduli bodoh. dengan hal seperti itu Hal-hal kan mistis. kurang. Itu nanti biasa sama Mas Doni aja gitu ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya saya mau naik. Kebetulan pas posisi itu kan lagi hujan. Ya. Kerpus, kaos kaki basah semua. Terus. Saya jemur Mas Habib ya. Di atas bara api. Ya benar. Ya, di atasnya kan Gembreng. ada Dikasih gembreng. Ya. Gembreng itu seng besi. Seng besi ya. Ternyata kebabas Mas Habib. Sampai bolong semua. Seperti itu. Jadi dia itu berniat untuk menjemur kaos kaki dan Ya, seperti koploknya dan kaos sarung tangan ditaruh di situ. Kemudian kelamaan diangkat. Jadi lengket di ininya. ya ternyata ya nggak jadi naik. Jadi saya di situ sama sampean, sama kamu, sama juga Wahyu Nyunyu. ya, Nyunyu ya. Ya kita terpaksa tidak naik, kita bermalam di tenda. Iya. Nah, disitulah Ya, ceritanya kemudian. Ya di situ semua teman-teman sudah berangkat di atas jam 12 malam kalau tidak salah itu ya. Mm-mm. Nah ternyata di situ di Kalimati tidak ada orang, Iya. cuma kita bertiga. Iya. Ya. Di pos yang sangat lebar itu cuma kita bertiga. Cuma kita bertiga. Ya untungnya kita kan masih di lingkupan base camp itu ya, masuk Iya. di base camp itu ya, pos Kalimati Di itu dalam ya. pos. Kita bikin tenda di dalam pos. Ah, Karena anginnya kenceng banget. kenceng banget. Lah ini ceritanya ini sudah malam, sudah mapan mau tidur. Mapan itu apa? Apa itu ya bahasa Indonesianya apa, Bi? Sudah bersiap. Sudah bersiap-siap untuk tidur ya kita ya. Mic-mu tak tepat. Ya, Nah, makanya beli yang mahal dah. Sponsor mungkin ada yang sponsor. Ya. ayo Mas Rifki kalau mau sponsori. Ya jadi itu, Bi. Terus apa terus ceritanya lanjutannya? Ya kita sudah bersiap untuk tidur di atas jam 1 atau setengah 2 malam lah. Lah itu entah itu apa ya, kok berisik-berisik di luar tenda. Ya, Nah, itu pertama kali ya kita ya. pertama kali. Dapat Dan pertama kali buat saya gitu. Dulu saya cuek hal-hal semacam itu ya. Karena kita cuma bertiga di sana. ya Ya kan? benar. Karena kan yang bertiga kan yang orang keempatnya adalah yaitu. Enggak dong, itu kedua orang ketiganya Oh, iya, setan. gitu ya. Kita kan harus bertiga. Iya, bertiga. Harusnya enggak ada setan nih. Harusnya. Tapi yang terjadi di sana adalah seperti itu, Mas. Iya ya. Ya di luar tenda itu ada berisik-berisik apa gitu ya. Ya, padahal kita cuma bertiga. Cuma bertiga. Di seluruh lembah Kalimati yang enggak ada orang sama sekali. Luas loh itu di sana. Mm-mm.
Nah, kalau yang aku dengar waktu itu, jadi tempatnya kan kayak rumah ngono kan Jo, pose itu. Nah, kayak ada orang jalan kaki muter-muter ya, Bay. Jalan kaki benar. Suaranya sepatu boot itu loh. Jeluk jeluk jeluk. Bukan suara sepatu ya, suara sepatu. Suara bukan, sepatu. Bukan telapak hewan kayak ya. Mari Suara ngono. sepatu. Terus suaranya kayak suaranya gunungnya meletus, apa nih kok Gemuruh. Jadi kita bertiga itu tuh tidur kan. Tapi ternyata tiga-tiganya ini enggak tidur. Enggak tidur. Kita kayak pura-pura tidur semua. Jadi kita Pura-pura mendengarkan itu tanpa tahu kalau sebenarnya kita semua belum tidur. Iya, semacam itu. Dan yang paling ekstrim, itu kan pintunya dari gembreng itu kan. Jadi posnya itu ditutup pakai gembreng. Gembreng itu ya tadi seng besi. Tiba-tiba sengnya asbes besi. tiba-tiba sengnya digedor-gedor ya, Boy. Ah, Si gembel ini. Ayo masak sosis. itu pengalaman saya itu, Fit. Dari dulu saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Saya sebenarnya cuek gitu. Hari ini panik banget. Moro-moro, masak sosis. Akhirnya kita bikin api di dalam tenda. Padahal kan nggak boleh bikin api di dalam tenda. Nggak boleh. Kan Kita- itu kan masih pakai apa itu? Parafin. Ya wes kompor gas koyo tapi kompor Kompor gas. gasnya wong-wong bukan punya kita. Itulah Iya. pengalaman kita sing ono akbare. Lek sing sama Pak Ijo iku di Lemongan ya Jo ya. Sing kita waktu itu pertama kali ke Lemongan muncak. Itu kita kan muncak Jo. Pecah sebaku. Monyong. Ini masih cerita Horor. horor ya. Iya. Ya, lucu-lucuan lah. Lah terus apa aja waktu itu kan kita lagi muncak ke Gunung Lemongan dan kamu adalah orang yang jadi leadernya. Kenapa tiba-tiba waktu itu kamu mau mundur mbek raimu pucet dan tidak ingin di depan lagi? Nah, itu ceritanya awal muncak ke Gunung Lamongan. Ya sama-sama nggak tahu jalan. Lemongan. Lemongan. Awal pertama kali muncak ke Lemongan dan nggak tahu jalurnya seperti apa. Kita nggak bawa petunjuk arah itu. Ya pokoknya orang yang senior lah Orang yang Rano. senior, Kita sama-sama ndak ro dalane Kita kabeh. nggak pernah tahu. Naik ke Lamongan itu 5 orang kalau nggak salah. Dari limanya itu nggak ada yang pernah ke puncak dan nggak ada yang tahu jalannya. Bener-bener goblok kabeh. Sese kate mati. Kayak emang Ya, pakai kecelakaan deh. banyak. emang. Banyak. Ya mungkin sedikit aja, horornya cuma sedikit. Waktu mencari jalur, Tiba-tiba kan kita kan lagi jalan Lagi- rame-rame tuh berlima. Ya, Kamu kan di depan berlima. sendiri. kemudian nggak ada yang tahu jalan, saya inisiatif cari jalan sendiri dan itu sendirian naik. Setelah berjalan agak lama sampai di tikungan mau masuk hutan basah, nggak kelihatan jalan sama sekali, nggak tahu itu tertutup apa Apa jenenge itu? kabut. Ndak usah dereng emang lagi pengajian ngono tinggal dereng no. Setelah agak lama naik, jalan itu seperti tertutup hitam. Iya, tertutup kayak ono Ya, hitam-hitam ngono. hitam. Entah itu apa hitam-hitam. Setelah saya dekati, ternyata makhluk yang sangat besar dan tinggi. Entah itu apa saya nggak tahu. Akhirnya saya inisiatif langsung turun. Dan saya lihat kamu tok. Dan yang melihat cuman saya Iya, jadi sendiri. kita sebenarnya nggak tahu apa tiba-tiba Pak Ijo mudun waktu itu. Dan dia tidak cerita ke siapa-siapa. Kan Ruth Don? Dan waktu itu masih cupu saya. Iya, kita semua nggak ngerti maksudnya. Cupu semua. Waktu itu kita itu munggah gunung kok nggak pernah di anu hantu kan. Pikiran seperti itu. Yang Makanya penting kita berani orang 5 awal-awal ke sana padahal pada ndak ero. Dan saya inisiatif nggak cerita itu biar teman-teman semua itu nyampe ke atas. Kalau saya cerita nanti nggak jadinya atas nanti. pasti nggak jadi, pasti balik kanan semuanya. Iya, ternyata di Lamongan itu Itu malah wakil korban banyak. legend. Kalau saya boleh sambung, pendakian yang berapa lupa, ya sama anak berapa itu, anak 5 apa 4 itu, tetap persentasenya minus Paijo tidak salah. Iya, iya. Nggak ada Paijo. Aku melu pada. Ada Akbar Aka. Oh, Itu yang pengalaman yang paling mencekam sekali menurutku sih. maksud sih? Iya. Sih waktu kita berlima itu. Waktu berlima nggak Itu salah. pertama kali banget ke Lamongan. Itu sudah pendakian keberapa ya, lupa. Dan waktu itu fenomena supermoon nggak salah. Waktu Ya, benar. fenomena supermoon. Itu paling mencekam menurut saya karena saat itu kan kita cupu sekali, nggak ya percaya sama hal-hal gituan.
Cuman kita tidak pernah diganggu. Nggak pernah diganggu dan nggak pernah lihat secara real mata kita Dan sendiri. kita tidak pernah kepikiran Nggak penuh. pernah kepikiran. Tidak pernah kepikiran horor-horor waktu itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah jam 8-an setelah kita mendaki dari pos Mbak Citro ke Watu Gede itu 1 jam kan, perkiraan 1 jam 2 jam lah. Nyampe Watu Gede itu kita sebelum nyampe Watu Gede itu kita diterjang hujan kan, badai. Iya benar. Iya. Nyampe Watu Gede kisar jam 8 jam 9-an kita santai-santai kan ya, santai-santai. Kita di situ ada sebuah batu besar. Makanya di sana dinamain pos Watu Gede. Setelah itu setelah kita diterjang hujan itu kita berkemas-kemas lah. Ada yang mengeringkan baju, ada yang masak kopi dan sebagainya. Setelah itu kita naik ke Watu gedenya. Watu Gedenya. Waktu itu kita berharap waktu itu kita sepi sih, nggak ada pendaki. Ono pun dhek wis muncak ke atas. Ada iya. Cuma ada, 2 orang teko ada. Malang itu. Betul. Ada betul 2 orang. Jadi kita itu nyamannya kita masih remaja, kita masih takut sama hal begituan ya kita berharap ada teman. Ya benar. Ada teman sehingga kita naik Watu Gede itu nyari temen lah. Biasanya kan kalau ada pendaki dari bawah dari Mbak Citro Terus dari Watu Gede itu kelihatan. kelihatan sekali. Dan tiba-tiba waktu itu malam ya jam 11 Iya, benar. berapa gitu. Dan waktu itu cuaca ya sangat cerah. Ya. Setelah diguyur hujan cerah dan ternyata Super waktu itu moon. super moon. Berarti terang tempatnya itu. sekali. Ada cahaya. Waktu itu ada cahaya. Kayak center lah. Iya, center Iya, kan. center. Kayak Merah, center merah. center merah. Iya, center merah. Cek, hop. Nyanyi Nah, wis. Yo le. enggak gara-gara nyanyi pramuka itu loh. Eling kon. Saya lanjut. Ngomong wis kena gini ki. Kita lanjut. Setelah kita di Watu Gede kita nongkrong. Ya bikin kopi dan kita berharap ada pendaki nyusul lah karena kita merasa kesepian di saat itu dan merasa takut. Ya. Dan tiba-tiba kita melihat satu center terang banget. Warnanya kuning. Nah, iya kuning. Kita sama teman-teman ya senang, Happy. happy. Wah ada temannya gitu kan. Karena waktu itu kan ya cerah. Setelah itu habis 10 menit tidak salah itu banyak cahaya, banyak center. Nah, itu Dari dikira kita kebabas itu ya pendakinya ya. Pikiran kita ada pendaki tersesat. Sasar Iya. lah. Ya, Dia tersesat. Kurang cedek ngono. Nah, ngono. Tadi ada beberapa center dari sudut yang berbeda. Ya kan ya? Ya. Karena kalau di pikiran kita jalur yang sebenarnya itu lurus, arah lurus dari Watu Gede. Tiba-tiba itu ada center dari sebelah kanan kiri. Yang itu adalah hutan Dan sebenarnya. itu hutan, Bukan jalur bukan pendakian. jalur pendakian yang resmi. Pertama kan Serasa muncul banyak. dari sebelah kanan toh. Iya, karena Kanan terus redup banyak- ternyata banyak pindah meredup. lagi ke sebelah kiri. lama-lama itu dari Nyala semua. sekian itu menjadi satu kayak nyentrong gitu loh Mm-mm. ke kita. Iya. Dan padang banget Dan sampai padang banget pohon-pohon di sebelah-sebelah itu Sampai kelihatan. kayak api yang menyerang kita gitu loh. Padahal itu jaraknya jauh banget ya sama Jauh kita lah. ya. jauh. Tapi dek momen itu ya waktu tiba-tiba apa jenis titik terang itu tiba-tiba terang banget kan. Terang banget. Kalian ngerti terang nggak? Apa kalian sadar nggak itu apa? Gak sadar. Masih belum sadar. Iya, aku ya nggak ngerti. Tak kira ya pendaki terus tiba-tiba mereka bikin api unggun. Betul. ngono, waktu itu. Atau bawa center yang Terang besar banget. lah. Halogen itu. Nah, apalagi saya kan enggak tahu itu, Pak. Mm-mm. Macam-macam seperti itu. Dan itu terang banget sampai kita berhamburan waktu itu kan langsung lari turun Iya. tidur kan ya, Heeh. sambil berpikiran di dalam tenda apa itu. Ya setelah itu ya kita Tak di- pak mikir. Nah, di tenda sambil berpikiran apa ya kok ada cahaya seperti itu yang mulanya satu terus muncul lagi sebelah kanan satu itu sampai sebelah kiri juga muncul dan akhirnya menjadi satu kayak kobaran api yang menyerang kita. ini kayak api unggun lah kayak api intinya lah. unggun. Nyentrong, Terang banget. nyentrong. Iya, api Bukan- unggun yang nyentrong. Tapi Dan- aku bukan menyerang, nyentrong ya. aku seru lali loh iku kejadiannya. Dan itu banyak bukan aku saja yang melihat seperti itu teman-teman dari Semuanya. 5 orang itu ya Semuanya melihat melihat. secara langsung. Iya. Ono cok ngali-ngali toko mik lek ngomong. Kon nolak ndak kan suara nih. Ya itulah Tapi yang lek pas hari itu kon ono kejadian lain enggak? enggak sih, enggak masih. Kon ba? Oh kon Nggak apa ada, maneh? nggak ada. masih Lah, aku dapat, mek- Kak. Waktu itu mek koyo ono sing nglihati dari belakang. Kita kan duduk ngadep ke Mbak Citro kan, Iya. membelakangi Betul, gunung. betul. Nah, bukitnya kan belakangnya kita. Betul. Iya. Nah, aku mek ngerasa ono sing nglihati ngono. Tapi iku yo mek perasaanku to, Ah. ndak bener-bener
ada yang ngeliatin dari sana. Nah paginya setelah kita turun, kita tanya ke orang-orang di base camp di Bacitro. Sementara Namanya Mas itu Wandi. Mas Wandi. Mas Wandi ya. Ternyata kata dia itu adalah Banaspati. Banaspati. Jadi kayak gitu bentuknya Jadi Banaspati. Banaspati itu apa ya kata orang-orang itu ya wujud genderuwo yang ada apinya seperti itu. Jadi kepalanya api. Jadi Kepalanya api. Kayak Ghost Rider. Kok keselider. Aku waktu itu bener-bener gak expect sih lah iku hantu. Betul. Dan Kita aku nggak expect. duduk takut sih, tapi waktu kita emang tidur aja. Emang tidak ya terkejut sih. Iya, Kok terkejut. Ada cahaya kayak istilahnya kayak ada mobil besar yang ngedim Nah, ke arah kita itu loh. cuman ya seru aja sih waktu itu. Seru aja, seru. Kita sih belum Jadi perlu ngono-ngonoan ya. Sebelum ada cahaya yang menjadi satu itu pikiran kita wah banyak pendaki, tapi kok dari arah yang berbeda, kok dari segi arah yang berbeda ya gitu. Soalnya kan arah yang benarnya kan itu lurus dari Watu Gede kita kan, lurus bukan dari satu kanan. jalur, bukan dari kanan, bukan dari kiri, dan itu hutan lebat. Nah itu curiganya kita kan di sana. Ya itu aja sih lek sing aku pengalaman. Kon ono tau? Itu pengalaman. Ada Be yang di Lemongan juga Be. Apa? Waktu itu kita banyak orang Be. Kalau enggak salah sama Mbak Vini terus siapa itu ya? Oh ya bareng-bareng. Oh, sing itu rame-rame iku ya. Yang kita waktu berangkat mau naik ke Watu Gede. Nggak Dari jadi. Bacitro. Nggak di Nah, Bacitro. itu kan kita kayak disasarkan itu kayak. Iya. Iku kok iso ya? Kayak ndak Itu masuk mungkin akal. Mas Doni yang tahu itu. Gak tahu sih saya kalau masalah masih awal-awal tuh nggak paham, Ndak peka sih. nggak peka. Tapi Tapi ya katakan ada Mas Wandi waktu itu kan. iya, tapi kan dia enggak marani kita. Iya. Nah besoknya kan Mas Wandi yang bilang Iya. kan katanya kita ya diganggu dan sebagainya. Nah, lek sing kejadian itu aku wes sing cerita. Jadi kita ber-12 orang waktu itu. Aha, Ya, betul. Pokoknya sekitar segitu. belasan lah. Hampir 15. Kita jalan, ono cewek cowok campur. Jadi kita jalan dari Mbak Citro itu jam 6 habis maghrib. Habis maghrib. Habis marip. Habis maghrib pas terus jalan di atas Mbak Citro itu ono jenenge alas Mbak Citro. Alas Bacitro betul. Karena itu ladang campur alas. Nah, pas di alas itu sebenarnya kalau kita langsung keluar dari alas, itu kita langsung di perbukitane pegunungan Gunung Lemongan. Nah, Padang savana ya kayaknya. nah saat itu kita muter-muter tok di alasnya Mbak Citro itu. Waktu itu saya enggak curiga sih apa kok bisa muter-muter terus. Saya curiga itu ketika kita nemu gubuk 2 kali. Betul. Betul ya. Nah, lek Ada gubuk. embu aku wis cerita ke kalian apa durung ya? Iki mek koyo ketok-ketokan. Dek gubuk iku aku koyo ketok tengkorak ngono. Betul. Koyo ono tengkorak senden dek pohon ngono. Tapi iku jenenge wong sebel ya, wong emosi kan jalan muter-muter terus ngono. Dadi iso ae iku mek kayu atau apa ngono. Karena depresi, frustasi. Apa halusinasi lah. Halusinasi, Dikala depresi. kita dikala kita panik. Iya, jadi akhirnya kita Dan gitar-gitaran. waktu itu enggak salah rame, banyak pendaki kok. Kita disalep. Kita Disalip orang. Disalip orang. Terus tiba-tiba lari, Heeh. turun kan. Terus Iya, akhirnya pendakinya turun. Ada pendaki Iya, dari Probolinggo kalau nggak salah. bener. turun. Turun lari katanya ada apa lah kita Pokoknya hari itu ake sing gagal muncak. banyak yang gagal muncak. Akhirnya waktu itu kan kita sekitar bersebelasan orang, ber-12an orang. 12 Terus orang. kita kecampur ambek grup lain. Sing akamsi. Ya betul. Terus lo mosok kesasar dek gini Mbak, wis tak terno aku gitu. Betul. Akhirnya kita sama arek-arek akamsi. Akamsi. Ternyata mereka kesasar pisan Sesar bareng juga. kita. Gak tahu jalur juga. Nggak tahu jalur. Akhirnya kita gitar-gitaran di gunung yo Ya, selama betul. setengah jam paling. Terus Terus berdiri ya. ambil berdiri, ambil duduk-duduk, ambil mangan-mangan ngono. Makan-makan. Akhirnya kita putus asa wis. Akhirnya kita balik nang Bacitro Ke pos lagi. Bacitro lagi. Ndak sido muncak. Dan camp di sana. Dan ternyata grup kami ono sing halangan. Halangan. Mbak Vini itu ya. Dan ndak ngomong. Dan nggak Iya. bilang. Akhirnya kita sama-sama ndak sido muncak dan akhirnya ya untungnya kita selamat semuanya. Ndak ono yang terjadi apa-apa, dan ono Iya. kejadian apa. Ya mungkin gara-gara Ternyata besok paginya kita survei jalan, ketemu jalannya. itu. Ya. Iya, jalan Pagi-paginya ya. Iku yo hal-hal aneh kayak ngono ketika naik gunung. Tapi- Nah, lagi dari kita kan ya sing rame-rame yo. Lek kon dhewe Don. Jadi Don ini sempat ikut SAR-nya Semeru. Ada nggak sing menurutmu paling ekstrim ngono horornya? Ada Selain ganja di gunung ya. Apa sing paling horor menurutmu? Jadi kamu kan emang praktisi kan akhirnya kan seneng nang hal-hal kayak gitu kan. secara tidak langsung melekat gitu loh. Akhirnya ikut dunia spiritualis itu kan. Sempat ikut Nah, seperti itu. sebagai kon sing bahkan kon sendiri wong spiritualis saya sampai itu menurutmu sampai tidak masuk akal ngono Nggak lho. masuk akal. Apa betul. menurutmu?
Saya pernah sama teman-teman relawan Semeru waktu itu, tahun 2015-an, waktu itu survei jalur. Secara tidak langsung saya itu dipindah tidur. Hah? Emang iya? Iya, serius. Waktu itu ada temen Mas Dika, Andika dari Senduro. Sampai itu saya bertiga tidak salah. Itu tiba-tiba saya dipindah tidur. Besoknya waktu itu saya di pos 4 tidur malam waktu itu jam 12. Besoknya bangun-bangun ada di jalur arak-arak. Padahal aku di atasnya yo. Ayek. Ya. Jalur ayek. Dipindah di sana saya. Sama itu kita bertiga ya sempat bingung. Loh, kok tiba-tiba ada di sini? Nah itulah pengalamanku juga Semeru seperti itu. Iku sih menurutmu paling tidak masuk akal itu. Paling tidak masuk akal karena kalau kita pikir secara logika kok seperti ini ya gitu. Nah ini juga ada teman-teman perjuangan sering juga saya mengalami hal-hal mistik sama Mas Yuda. Soalnya kan saya pernah keseringan jalan bareng sama Mas Yuda banyak juga. Termasuk yang saya ceritakan di Lemongan itu waktu itu aku berdua sama kamu loh salah. Apa? Waktu itu ada event pendakian Lemongan bersama 2011 ya salah. Kita waktu itu masih magang. 2011 kita masih sekolah. 2012 ya masih sekolah. Masih sekolah berarti ya. Masih sekolah ya. 2012 ya salah. Waktu itu ada acara yang dipelopori teman pencinta alam kita Fafas. Nah, waktu itu ada pendakian bersama Gunung Lemongan yang kedua tidak salah. Kita kan janjian waktu itu kan kita jalan dari Pasar Kelaka itu jalan sampai atas berdua kan cuma berdua. Iya. Itu kalau menurutku kejadian yang sangat brutal. Sing apa sih kok lali? Itu sangat lanjut. Sangat kewalahan itu. Itu kembali yang berawal dari halangan. Aku tidak main. Waktu itu aku setelah Afif turun kan pulang ke Majang kayak di Bajitro. Dan banyak teman-teman yang dari Majang Kota kan untuk membantu. Itu sangat sangat takut menegangkan lah. Jadi itu kesurupannya itu tadi halangan. Jadi mitosnya di Lemongan itu kalau ada orang yang berhalangan baiknya dihimbau jangan naik lah seperti itu. Kalaupun naik ikutnya tidak boleh dibuang sembarangan pembalutnya. Kan infonya kejadian itu emang tidak sengaja sih buang sembarangan. Di bawah kan lah. Ya pohon mana itu. Emang tidak sengaja sih buang itu di pohon mana itu. Tidak ngerti karena padahal penyuta alam. Itu kejadiannya sampai mulai malam sampai puncak. Malam sampai selesai pokoknya sampai Majang teman-teman itu subuh. Subuh itu baru. Ya seperti itulah. Ya tapi info sedikit ya namanya gunung kan pasti ada seperti itu kan. Cuma itu tadi kalau menurut saya sing paling horor Lemongan. Saya pernah juga ke Argopuro cuma ya enggak ada lah. Menurutku enggak ada. Lah aku sing bener-bener nyata mek di Semeru iku ya, Pak ya. Semeru ya. Iku paling apa maksudnya sampai saiki aku sik kroso ngono lho anune ketakutane iku. Semeru juga saya pernah ada kejadian ini sama Mas Yuda. Waktu itu nganter teman Jakarta dari Kumbolo ke Cemoro Kandang kan jalurnya kan lurus. Enggak sampai setengah jam lah. 15 menit. Waktu itu aku arah pulang mau dari Cemoro Kandang ke Ranu Kumbolo. Nah itu malam waktu itu aku malam sama Mas Yuda bawa teman-teman Jakarta 12 orang itu merasa kayak jalan 1 hari udah sampai jalan 3 jam lama lah. Secara logika dari Cemoro Kandang ke puncak Tanjakan Cinta mau ke Kumbolo kan dalam Tanjakan Cinta itu jalannya kan ada 2 jalur kan. Kalau lurus itu lewat Rorombo terus nanjak terus ada jalur kanan kan lewat bukit rentengan bukit. Nah waktu itu aku sama rombongan waktu itu saya di depan masih di belakang sebagai sweeper itu jalan terus. Itu malam enggak salah sampai jam 8 ya. Ya isya lah. Kita lurus terus. Jalan kok lama gitu. Nah, logika kita. Mari bener, Bang. Logikanya kita kok lama ya? Nah, kita kan sama sebelumnya itu kan kita rundingan sama kita. Lewat jalur mana gitu. Kan rencana kita mau lurus. Mau lurus sama jalur kanan tadi kan? Lah itu rencana kita mau jalur lurus. Terus tiba-tiba di pertengahan lewat kanan aja gitu, lewat jalur yang mau ke Elat Bukit lah. Tembusannya Bukit Tanjakan Cinta. Setelah kita rundingan itu dan rencananya yang awalnya rencana mau lurus, mau belok, terus rencana B-nya lewat jalur kanan itu kita nggak nemu pertigaan itu. Dan ada tandanya Wit Robo kan, ada Wit Robo ya.
Itu tandanya itu Pohon jatuh, jalur pohon yang jatuh. bukit lah. Nah kita nggak nemu. Kita berjalan hampir setengah jam lebih lah. Kok nggak nemu jalur itu gitu loh. Jadi akhirnya aku ke belakang ke Mas Yuda kan. Dek, nggak ada jalurnya gimana gini. Akhirnya kita inisiatif. Kita beristirahat. Oh. Kita bikin kopi, kita ngomongan. Iku ya wis dek jalur Di iku. Ora Rombo wis di ilang-ilang. Oh. Iya. Tadi ya namanya kita remaja, kita ya percaya gituan, cuma kita kan secara akal kan kita kayak nantang gitu loh. Gini kan kalau di orang-orang Jawa. di Jawa kan Jawa seperti Timur, itu kan. Jawa Timur. Seperti itu ya kita berkencing-kencing sembarangan sebagainya. Setelah kita istirahat 15 menit adalah kopi-kopi, kita jalur lagi, kita lanjut. Lanjut kita jalan 2 menit atau 3 menit kita moro-moro nyampe di atas. Nyasar bisa. Kita nyampe di atas ya, kita nyampe di atas. Itu ada senter dari sebelah kanan. Oh. Itu malam Mas ya? Malam Malam, ada ya? senter orang. Center iku arah sing bener apa sing salah? Salah, dia nyasar Oh. juga. Tadi sebelah kanan Rombo itu bukit. Tadi Oh. ada Iku tapi sebelah orang kanan. temenan. Orang temenan. Oh, tak kira orang-orang. Orang temenan. Setelah itu, setelah kita jalan, loh kok nyampe sini? Nyampe ke pertengahan pohon kan ada pohon, di depan ada pohon kan. Nyampe sana jalan. Setelah itu nyampe pos, kita bikin kopi dan sebagainya. Ada orang nemoni awak dewi apa? Ya. Iku orang. Orang yang nyasar gitu. Nyamperin Nyamperin kita. Nyamperin. Mas, samen yang pakai lampu kan ada kan lampu korek itu. Anu iku lampu bodoh. Nah, itu aku pakai itu dulu. Tadi aku masih tahu cuma satu pakai itu. Ada orang yang nyamperin kita Nyamperin. tanya, "Mas, sama nyasar ya?" Enggak nyasar. Kalau kita enggak nyasar. Cuma kita di Blogblotno itu Jawanya di Blogblotno. Aku nyasar Mas tutuk dhuwur gitu. Oh. Masalah itu orang Jakarta. Tapi ya itulah Semeru lah kalau sama Mas Yuda. Banyak sih sebenarnya. Lek sing Masalah. sama Mas Yuda itu waktu apa jenenge? Kita ke Arjuno iku. Arjuno. Nah, lek iki teko aku dulu ya. Nah, lek sing Arjuno ini anak Mas Yuda. Lek sing sampean ilang itu apa oleh kok sampean tiba-tiba ilang? Oh, kalau hilang itu memang antusias sekali. Puncak sudah dekat. Tapi ternyata Itu kita kan hilangnya waktu jalan ke anu kan, ke Welerang, puncak Welirang. Ya. Welerangnya. Saya kan itu apa? Ngikutin anjing, tumang. Ya itu Jadi kita dipandu sama tumang. Tumang Tumang. itu ono anjing yang ngikutin kita terus, ndak Iya. putus-putus. Jadi melo bukan ngikutin, di depannya kita Eh, ya. malah di di depan depan kita. kita. Di depan kita Kayak sebagai memandu. petunjuk arah itu. Ya sebelum si tumang itu ikut, kita banyak dipandu sama burung. Ya. Ya. Di jalur itu. Nah, terus waktu itu sampean apa kok ilang, Lek? Ya saya kan percaya sama tumang itu kan teriak-teriak itu. Nah, Guguk sama suara kera yang keras. Karena saya sudah percaya sama tumang, saya lanjut aja wes pokoknya. Sampai melupakan teman yang di belakang. Iya. Kan Nah, sangat antusias sekali lah kita sih Iya. di belakang itu melihat puncak. takut, Lek. Takut. Sampean wedi opo wong iki keprosok nang jurang opo-opo. Karena waktu itu kondisi kita itu kan kabut banget kan. Kabut. Iya kabut banget. Terus kita teriak Nggak enggak kelihatan. metu suarane. Terus kita Iya. pakai headlamp enggak ketemu Mas Nggak Yuda tembus. sebelah ndi. Bahkan di Welirang itu kita kan banyak bukit-bukitnya kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya kita kok cedek, cuman karena ono kabute, Mas Yud sampean sebelah ndi. Aku lho sebelah kene. Padahal ternyata sebelahan bukite, tapi gara-gara Iya. ono kabut, jadi kita enggak ketemu. Iya kan terhalang suaranya kera itu sama anjing. Tapi sampean lek sampean enggak pernah ono lek apa kayak kejadian-kejadian aneh di gunung. Ya. Sampean kan enggak percaya nang hal-hal kayak Loh, ngono kan. Saya percaya, cuma saya tidak IndiHome. Jangan sebut merek lah. Sponsor ya. Oh, sponsor. Saya cuma keyakinannya kalau berangkat baik, pulang pasti baik gitu Wah, aja. sih. Tapi berarti sampean enggak pernah kan Iya, ngono. nggak pernah lihat sama sekali. Cuma merasakan hawa mistis itu di Argopuro. Ya waktu itu kan masih pendaki awam lah, sangat Junior. karena sudah selesai Semeru. Sangat kangen-kangennya sama Edelweiss lah. Nah di Argopuro saya metik masukkan botol. Oh. Nah, ya itulah waktu masuk maghrib itu, wah suasananya juga nggak enak wis. Kuping serasa dibekap. Terus pokoknya kayak dengung lah, kuping ini sangat dengung. Mau maghrib itu kayak dengung terus sampai perjalanan. Semakin gelap itu nggak enak suasananya pokoknya. Banyak ini bayangan-bayangan hitam yang seliwer-seliwer lah. Hadap sana kayak ada, sana sini ada. Nah itu aja. Ya di Argopuro. Dan Saya zaman- sih santai-santai saja. Waktu itu saya tidak sadar lek Nggak gara-gara itu. sadar. Kalau saya udah mati Edelweiss itu. Itu tidak boleh ditiru ya Nah, teman-teman ya. dan tiba-tiba teman saya yang depan yang mandu ini nyamperin saya, kamu bawa apa? Loh kok tahu gitu saya? Mati Edelweiss, buang aja buang. Nah selesai saya buang itu udah Auranya hilang. auranya hilang,
kita perjalanan lancar. Jadi bukan saya saja yang merasakan. Oh ternyata sak tim itu juga ngerasa kayak gitu. Ya, Jadi Oh. cuma fun orang fact, dua fact. saja itu. Fun fact, Apa? Gunung Argopuro itu terkenal juga sih di kalangan pendaki Jawa Timuran tuh. Gunung Argopuro terkenal juga mistiknya, Oh horor. horornya, karena di sana kan ada kejadian Belanda, kalau salah kan ada Belanda, banyaklah cerita-cerita. Terus ojo ngarang Gun. Iya, Oh ya, anak apa? banyak Bandara. banyaklah cerita-cerita Bandara. kalau Bunker, si- bunker ada. cerita-cerita mistik di Argopuro tuh banyak sebenarnya. Bahkan Oh. ada kejadian sampai sekarang orang tersesat tidak ditemukan tuh banyak juga di Argopuro. Tapi karena tempatnya jauh dari kita apa ya, jadi nggak anu ya, kita jarang ngerti cerita-ceritanya ya. Ya sebenarnya ya deket sih, kan dari kita deket. Nggak ada sedekat Lamongan yang kita iso Betul. setiap minggu rono. Cuma fun fact-nya juga Lamongan sama Argopuro itu sepegunungan lah, kayak sepegunungan tuh kan. Oh. Jadi orang sana tuh menyebutnya Gunung Hyang apa gitu loh. Termasuk Oh. Lamongan itu termasuk pegunungan Hyang apa gitu. Soalnya kan posisinya kan sama. Kon gua setan jarene wong. Terus di sana kan terkenal, di Argopuro tuh terkenal Putri Rengganis. Rengganis lah. Oh. Dewi Rengganis. Dewi Rengganis itulah. Itu yang terkenal di kalangan pendaki itu Dewi Rengganis. Oh. Karena dulu kalau menurut cerita-cerita yang kita dengar itu dulu kan tempat Mandi. pengasingannya Dewi Rengganis itu tadi. Oh, makanya Makanya jarene tempatnya horor. Di Argopuro kok ada puncak, banyak puncak kan, ada puncak Rengganis, Ya sejati. puncak Argopuro, Ya sejati udah Ndil. Raung. Oh iya, Ding. Itu fun fact-nya itu. Oh, wes kalian ono cerita lagi nggak sing horor itu udah masuk akal ngono. Kejadian itu bukan harus delok hantu ya, tapi kejadian Iya. sing aneh di gunung. Oh, pernah sama Mas Yuda juga, sama kita, sama kamu juga, Bib, Sing apa? yang menemukan tanaman satu malam itu, 1001 iya, malam betul, itu. betul. Oh. Iya. Lah waktu itu kan kita pendakian kayak Malam. disesatkan gitu loh. Iya. Kok tiba-tiba ada tumbuhan seperti ini? Gitu. Baru-baru. Iya, yang saya kan di depan itu. Oh, ini bener lah jalannya. Pas saya samperin, loh, kok jadi tanaman jagung di sini? Cuma ya nggak agak lebat, juga tanahnya di situ yang apa? Ya, Oh, pokoknya anu wes tanaman wis bentuk kebun bentuk bisa. kebun lah, iya. Wis ono irigasine. Ada irigasinya. Jadi, oh kok saya memutuskan salah, jalur ini kan nggak pernah lihat lah. Jadi kebun di situ. Kita nerabas, terus tuh pulangnya kita malah kita nyariin kok. Awak dewi tetap lewat jalur kok. Oh, Apa saja gitu. Terus makanya kita kan Iya. kepo dengan kejadian semalam itu kan. Kita memutuskan kita ke jalur, Miring anumu, mikmu. Nah, kita memutuskan kembali jalur yang kemarin gitu loh. yo ngecek iki Ngecek temenan ono dah, gitu tanaman kan. jagung apa ndak Nah. ngono. iya. Setelah itu kan gak ono. Dan ternyata Terus nggak kita ono. berpikir oh, mungkin panen itu juga kan kok ono jejake Iya. kan gak ono. Jadi ya tetap aja pulangnya kita gak ada pohon jagung. Adanya ya sama-sama aja Semua itu punya aja. Seperti jalur semula yang seperti semula. kita daki yang dulu-dulu. Iya, tapi lek biyen kita kok enggak maksudnya ono kejadian itu, cuman kita ndak ambil pusing gitu loh. Kayak Iya. ya wes ndak ono. Oh, ternyata ndak ketemu. Tapi lek saiki dipikir-pikir malamnya kita mendaki lewat situ itu ono kebun jagungnya, kita lewati, pas Iya. pulang pagi nih kebun jagungnya wis gak ono. Nggak Saiki ada. lek dipikir-pikir kayak aneh juga. Aneh Iya. kan makanya. Lek zaman biyen kita kayak ya bodo amat berarti ya emang gak ono jagungnya. Iya, Lek zaman biyen. soalnya kan tergantung yang membawa lah, yang memotivasi saat pendakian. Kalau kita diharuskan ke situ, di jurusan ke situ juga kita nggak selesai. Jadi Iya. kita saling motivasi. Oh, Nah. mungkin sudah habis tanam lah, sudah panen. Sekarang jadi sama-sama lagi. Iya, Udah cepet banget. pulang udah. Cepet banget moro-moro wis dadi Iya. semangat maneh. Anggap aja Intinya- satu malam, tanaman satu malam, besoknya Iya. panen. Nah itu cerita kita tentang tanaman satu malam itu viral waktu itu nang Viral. mendaki lain itu emang iya ngono. Karena kita menyaksikannya beramai-ramai gitu. Saking Iya. mek sing delok wong siji ngono. Berarti bukan cerita. iso ae salah lihat gitu. Oh ya. Sepertinya itu adalah kisah penutup kita malam ini. Karena kalian ngerti gak ini ngomong sak jam omongan nih. Podcast Nggak apa-apa, biasanya 15 menit ton. Nggak apa-apa, memperingati satu suro ini. Gas Palu ulang tahun ini. Ya terima kasih Mas Yuda, terima kasih Akbar, terima kasih Doni, terima kasih Pak Ijo. Saya mau wes lah. Oh sudah ini. Saya mau tutup podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan Topik Gedek. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.